Hidup selama 100 tahun ternyata tidak terlalu sulit seperti yang kita kira. Banyak orang percaya bahwa gen, perawatan mahal, dan diet ketat menyebabkan umur panjang. Tapi, Shigeyaki Hinohara, coba temui dokter. Dokter tertua di Jepang yang masih bekerja hingga hari ini. Dia bertahan selama 105 tahun. Setelah dipikirkan, rahasianya cukup sederhana. Rata-rata orang Amerika hidup sampai 76 tahun. Di Okinawa, Jepang, angka itu naik jadi 84 tahun. Bahkan lebih gila, banyak dari mereka bertahan lebih dari 100 tahun. Bukan hanya tetap hidup, tetapi juga tetap aktif, masih memasak, berkebun, dan bahkan berjalan-jalan secara mandiri tanpa bantuan. Itu mungkin. Apakah mereka mengonsumsi pil ajaib? Ada perawatan yang sangat mahal? Tidak juga. Mereka menjalani hidup dan makan adalah rahasia. Dr. Hinohara memiliki filosofi hidup yang sederhana, namun sangat berpengaruh. Selalu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, makan secukupnya, memiliki rutinitas sehat, dan tetap aktif. Dia tidak mengalami kecemasan, ketakutan, atau ketakutan menua. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa hidup harus dinikmati, penuh dengan minat dan kepuasan. Kita akan membahas 5 prinsip hidup yang dia pegang dan bagaimana ini dapat membantu Anda merasa lebih bertenaga, memiliki pencernaan yang lebih baik, dan memiliki pikiran yang tajam, bahkan setelah usia 60 tahun. Oleh karena itu, mari kita pelajari dan mulai terapkan dari sekarang jika Anda ingin tetap sehat dan berenergi sampai usia 100 tahun atau lebih. Nomor 1. Menahan diri dari makan berlebihan dan hara hachibu baiklah. Kita mulai dari hal kecil tetapi berdampak besar. Seberapa banyak makanan yang kita konsumsi? Makan sering dianggap harus sampai kenyang banget di banyak budaya barat dan mungkin juga di sekitar kita. Sebuah porsi besar memiliki nilai lebih. Kami harus menghabiskan makanannya. Semuanya hilang. Akibatnya, kami terbiasa mengonsumsi makanan sampai perut kami hampir penuh. Tapi, perspektif mereka tentang makan sangat berbeda di Okinawa, Jepang, tempat banyak orang tinggal lebih dari 100 tahun. Menurut mereka, hara hachibu adalah makan sampai 80% kenyang, kemudian berhenti. Tidak sampai kenyang. Tidak sampai piring menjadi licin. Sampai perut mengatakan cukup. Untuk alasan apa ini penting? Ternyata makan sedikit lebih sedikit memiliki banyak manfaat. Mengurangi jumlah kalori yang terlalu banyak. Tubuh tidak melakukan banyak upaya untuk mencernanya. Mengurangi peradangan dan stres oksidatif yang dapat menyebabkan organ aus dengan cepat. Membantu menjaga berat badan yang stabil tanpa perlu mengikuti program diet yang ketat. National Institute on Aging menemukan bukti ilmiah bahwa pembatasan kalori yang moderat terkait dengan umur panjang dan metabolisme yang lebih baik. Dr. Shigeyaki Hinohara yang masih berpraktik selama 100 tahun benar-benar menerapkan ini. Dia selalu makan makanan ringan dengan mengunyah perlahan, meninggalkan meja makan dengan rasa tidak puas. Apa hasilnya? Bahkan di usia 90-an, Anda masih memiliki energi, pikiran yang tajam, dan tubuh yang sehat. Coba lihat cerita Bunrul. Dengan usia 68 tahun, dia dibesarkan dengan prinsip tidak membuang makanan. Oleh karena itu, meskipun dia sudah kenyang, dia masih menghabiskan semua yang ada di piringnya. Terakhir, dia sering mengalami masalah pencernaan yang lambat dan merasa tidak enak di perut. Kenyang di sore hari, sampai Anda ingin kopi atau snack manis. Karena tubuhnya masih sibuk mencerna makanan, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia mendengar tentang hara hachibu setelah itu. Dia mulai melakukan hal kecil, berhenti di tengah makan, lalu bertanya pada diri sendiri, saya hanya makan karena kebiasaan atau masih lapar. Apa hasilnya? Setelah makan, Anda tidak merasa ngantuk karena energi Anda lebih stabil. Karena tubuh tidak bekerja terlalu banyak di malam hari, Anda tidur lebih nyenyak, perut terasa lebih nyaman, dan tidak ada lagi rasa kembung atau begah. Lebih menikmati makanan karena makan membuat Anda berpikir tentangnya
daripada sekadar rutinitas. Coba lakukan ini malam ini. Makan lebih lambat, taruh sendok jenggarpu di antara gigitan, dan ambil napas dalam-dalam saat memasak. Saat Anda merasa 70% kenyang, berhenti dan biarkan tubuh Anda mengetahui bahwa Anda sudah kenyang. Nomor 2, kacang-kacangan dan protein nabati. Sekarang kita akan membahas protein yang merupakan nutrisi penting untuk kekuatan, pemulihan, dan penuaan yang sehat. Masalahnya adalah bahwa banyak orang, terutama di Barat, percaya bahwa protein sama dengan daging. Sepertinya Anda kekurangan nutrisi jika Anda tidak makan ayam atau steak. Namun, coba lihat orang-orang di Okinawa, Jepang, yang memiliki populasi terpanjang di dunia. Mereka tidak banyak makan daging merah, tetapi mereka tetap sehat dan kuat sampai usia 1 abad lebih. Oleh karena itu, sumber protein mereka dari mana? Jawabannya adalah kacang-kacangan, terutama kedelai, edamame, natto, miso, dan tahu. Ini bukan hanya makanan tradisional. Makanan pokok yang mereka konsumsi setiap hari membantu mereka hidup lebih lama. Untuk alasan apa ini penting? Tidak perlu khawatir tentang kekurangan protein, karena protein nabati penuh dengan nutrisi. Isoflavon yang ditemukan dalam kedelai mengurangi peradangan dan membantu menjaga kesehatan jantung. Serat prebiotik yang meningkatkan kesehatan usus dan membantu pencernaan. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition, konsumsi kedelai secara teratur dapat mengurangi kolesterol jahat dan LDL, mempertahankan kepadatan tulang, dan bahkan melindungi otak dari penurunan fungsi kognitif. Dokter selama 100 tahun, Dr. Shigeyaki Hinohara, makan tahu hampir setiap hari. Dia yakin itu membantu menjaga arteri bersih dan membuat pencernaannya lebih mudah. Selain itu, dia benar-benar tetap sehat dan aktif sampai usia 90 tahun. Lihatlah Pak Wahyu, seorang pensiunan berusia 73 tahun yang selalu menghindari kedelai. Dia pernah mendengar bahwa kedelai dapat berdampak pada hormon atau estrogen, jadi dia tidak pernah mencobanya. Tapi suatu hari dia penasaran dengan centenarian Jepang setelah menonton film dokumenter. Apa yang menjadi rahasia? Dia mengambil keputusan untuk mencoba hal-hal baru. Dia mengganti daging merah dengan tumis tahu, bok choy, jahe, dan bawang putih 2 kali seminggu. Dia merasakan perubahan 3 minggu kemudian. Nyeri pada sendinya berkurang dan tekanan darahnya turun. Dia tidak lagi memerlukan tidur siang. Energinya tetap konstan sepanjang hari. Coba ini sendiri. 2 kali seminggu, tambahkan tahu, kacang hitam, atau lentil ke dalam diet Anda. Jika Anda berani, cobalah masakan berbasis kedelai, miso sup, tempe, atau natto. Sederhananya, tumis tahu hanya menggunakan bawang putih, jahe, dan sayuran hijau. Tidak ada alasan untuk menjadi vegetarian sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan protein dapat membuat Anda merasa lebih sehat, lebih ringan, dan lebih bertenaga. Nomor 3. Makanan fermentasi yang mudah disimpan. Sekarang kita akan membahas salah satu rahasia yang paling lama disimpan. Umur orang Jepang sering diabaikan. Ini bukan suplemen mahal atau vitamin. Sebaliknya, ini adalah praktik yang telah ada sejak lama. Rasanya hangat, lembut, dan hidup. Kita sedang berbicara tentang makanan fermentasi. Dr. Shigeyaki Hinohara, seorang dokter Jepang yang terkenal, yang hidup selama 105 tahun. Memulai setiap pagi dengan semangkuk sup miso. Baginya, ini bukan hanya makanan, itu adalah upacara penyembuhan yang dia lakukan setiap hari. Miso, pasta kedelai fermentasi, adalah contoh makanan fermentasi Okinawa yang membuat sup gurih dan sehat. Namun, natto, kedelai fermentasi yang mengandung banyak probiotik, memiliki banyak manfaat. Acar sayuran atau kimchi Jepang penuh dengan enzim pencernaan. Rumput laut yang telah fermentasi yang memiliki banyak mineral dan bakteri bermanfaat bagi usus. Mereka memakan makanan ini setiap hari karena mereka lebih dari sekadar pelengkap. Untuk alasan apa ini penting?
Bakteri baik yang membuat usus sehat adalah probiotik hidup. Penuh dengan enzim pencernaan, membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih mudah. Antiinflamasi alami yang melindungi sendi, otak, dan sistem kekebalan tubuh. Karena berasal dari makanan utuh, lebih kuat daripada pil probiotik, efeknya lebih seimbang. Banyak orang di barat percaya pada kapsul probiotik, tetapi bakteri hidup dari makanan fermentasi lebih efektif. Karena apa? Karena mikroba, enzim, dan nutrisi lainnya bekerja sama secara alami dalam makanan asli. Hal-hal yang tidak dapat diulang dalam bentuk pil. Coba lihat kisah Bu Kartika, seorang pensiunan guru berusia 70 tahun yang bertahun-tahun menghadapi masalah seperti perut kembung, masalah pencernaan, dan rasa berat setelah makan. Dia sudah mencoba semua cara. Bubuk serat tidak membantu. Efek enzim pencernaan hanya sementara. Tidak ada hasil yang signifikan dari antibiotik dalam bentuk kapsul. Sampai suatu hari seorang teman memberinya sebotol miso asli. Dia tetap makan seperti biasa setelah mulai minum secangkir kaldu miso hangat setiap pagi. Kembungnya hilang 2 minggu kemudian. Perut menjadi lebih santai. Energinya lebih stabil. Jadi tidak mudah lemas di sore hari. Memiliki nafsu makan yang lebih seimbang, menghilangkan keinginan untuk makanan manis. Rahasianya, bakteri tidak berasal dari kapsul, tetapi dari makanan fermentasi yang hidup dan aktif. Coba campurkan sesendok miso dengan air hangat hari ini. Tidak, itu bukan air mendidih untuk memastikan bakteri tetap hidup. Jangan lupa menambahkan acar fermentasi alami. Bukan yang dibuat dengan cuka, tetapi yang dibuat dengan fermentasi alami. Berani masuk ke NATO. Jika baunya kuat, manfaatnya luar biasa. Makanan fermentasi membantu pencernaan dan menjaga keseimbangan tubuh seiring bertambahnya usia secara alami. Nomor 4. Kambing hitam, takut karbohidrat, dan tidak makan ubi jalar di Amerika Serikat. Semua aturan ketat lainnya, seperti mengurangi karbohidrat untuk menurunkan berat badan, dan orang tua harus menghindari pati. Namun, ada masalah besar. Tidak semua karbohidrat buruk. Orang-orang di Okinawa, Jepang, sering hidup lebih dari 100 tahun. Mereka hanya menggunakan satu jenis karbohidrat sebagai sumber energi mereka. Selain itu, ini bukan roti atau nasi putih. Jangan makan ubi jalar ungu. Fun fact, ubi ini menyumbang lebih dari 60% kalori yang dikonsumsi oleh orang tua Okinawa setiap hari. Kenapa ubi jalar ungu unik? Kaya antioksidan antosianin yang sangat kuat, melindungi pembuluh darah, dan melawan penuaan sel. Penuh serat, membantu menstabilkan gula darah, dan mempertahankan pencernaan yang sehat. Kehadiran vitamin C dan kalium sangat penting untuk daya tahan tubuh dan kesehatan jantung. Indeks glikemiknya rendah, yang berarti tidak meningkatkan gula darah dengan cepat seperti roti tawar atau nasi putih. Bahkan, Dr. Shigeaki Hinohara yang masih hidup selama 100 tahun lebih suka ubi jalar daripada nasi. Dia mengatakan, ubi lebih lembut untuk tubuh, tetapi lebih kuat untuk melindungi. Ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh National Institutes of Health. Ubi jalar ungu dan makanan lain yang mengandung banyak antosianin telah dikaitkan dengan fungsi pembuluh darah yang lebih baik, penurunan peradangan yang lebih rendah, dan penurunan kognitif yang lebih lambat seiring bertambahnya usia. Lihatlah kisah Pak Eko, pria berusia 69 tahun yang memiliki pradiabetes dan menghindari semua karbohidrat. Dia lelah, kecewa, dan selalu menginginkan makanan manis. Dokternya menyarankan agar Anda tidak takut karbohidrat, tetapi memilih yang paling tepat. Pak Eko mencoba kukus ubi jalar ungu, bukan yang digoreng atau dibuat dengan gula, tetapi murni alami. 2 minggu kemudian, dia memiliki energi yang lebih lama, tidak lagi lemes di sore hari, tidak lagi menginginkan makanan manis, dan gula darahnya lebih stabil. Hasilnya bahkan membuat dokter terkejut. Coba kukus ubi jalar Jepang sebagai snack atau lauk hari ini. Untuk mendapatkan lebih banyak serat, tambahkan ke salad.
Untuk energi tahan lama, masukkan ke dalam sarapan Anda. Intinya, jangan takut karbohidrat. Sebaliknya, jangan takut memilih yang salah. Kami sekarang beralih ke pelajaran terakhir yang diberikan oleh dokter tertua di Jepang. Ini bukan tentang makanan, itu tentang cara hidup mereka yang membuat mereka tetap sehat dan bahagia selama 100 tahun lagi. Mari kita berbicara. Nomor 5. Hidup dengan santai, makan dengan santai, dan banyak tersenyum. Rahasia lama sering terlewatkan. Bukan hanya makanan, itu juga gaya hidup. Dr. Shigeaki Hinohara tidak pernah mengikuti diet ketat atau menghitung kalori, dan dia tetap aktif hingga usia 105 tahun. Dia sebaliknya menjalani kehidupan yang sederhana, santai, dan menyenangkan. Dia memulai harinya setiap pagi dengan semangkuk sup miso, jalan-jalan, dan membaca. Dia tidak pernah berhenti makan sampai dia kenyang. Karena dia menghargai tubuhnya, bukan karena diet. Dia masih lebih suka naik tangga daripada naik lift di usia 90 tahun. Dia terus bekerja, mengajar, dan menulis buku, tetapi yang paling penting adalah dia selalu tersenyum. Menurutnya, bersenang-senang adalah cara terbaik untuk tetap muda. Coba dengarkan kisah Burahayu, 71 tahun, tentang masa ketika dia terobsesi dengan label makanan. Terlalu banyak karbohidrat? Lihat. Bit tanpa gula? Lihat. Ketosis? Lihat. Namun, dia justru menjadi lebih cemas daripada merasa sehat. Dia membaca tentang Dr. Hinohara suatu hari, dan dia memutuskan untuk melakukan perubahan kecil. Dia mulai berjalan santai selama 20 menit setiap pagi. Dia mengambil waktu untuk menikmati teh sorenya dengan santai. Dia menanam tanaman-tanaman kecil di jendela dan menikmati melihat tanaman tumbuh. Setiap hal berubah karena perubahan ini. Dia mulai merasa lebih baik, senang, dan sehat. Karena kesehatan bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga keseimbangan pikiran, emosi, dan kehidupan secara keseluruhan. Apa yang mungkin Anda lakukan hari ini? Menghitung protein bukan satu-satunya hal. Pikirkan juga tentang memiliki pagi yang tenang. Tidak hanya mengurangi gula, tetapi juga meningkatkan ketawa. Nuris jiwa dan tubuh Anda, selain memperbaiki diet Anda. Jika Anda bingung mulai dari mana, jawabannya mudah. Mulailah dengan mengubah satu kebiasaan kecil yang membuat Anda merasa senang. Terima kasih telah menonton. Kami sering berpikir bahwa umur panjang adalah hasil dari keberuntungan atau gen. Tapi, sekarang kita tahu bahwa pilihan sehari-hari menentukan umur panjang. Mulai dari makanan yang kita konsumsi, bagaimana kita bergerak, dan bagaimana kita menikmati hidup. Kami telah membahas 5 prinsip dasar yang telah diterapkan oleh orang-orang yang telah bertahan lebih dari 100 tahun. Bukan karena mereka mengikuti aturan atau diet terkini, tetapi karena mereka tahu bahwa keseimbangan, kesederhanaan, dan kegembiraan adalah kunci hidup sehat. Apa langkah awal Anda hari ini? Mungkin Anda akan mulai dengan makan hingga Anda kenyang sejauh 80% dari porsi Anda. Pelajari atau miso. Mungkin juga hanya meluangkan waktu untuk menikmati makanan dengan lebih hati-hati. Ingat, apapun itu, perubahan kecil memiliki efek yang lebih besar daripada perubahan besar yang lebih sulit untuk dihentikan. Tidak perlu mengorbankan kebahagiaan untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan lebih lama. Ini bukan tentang menetapkan aturan yang ketat atau melarang Anda menikmati makanan favorit Anda. Ini tentang menambah hal-hal positif dalam hidup. Selalu ada lebih banyak makanan sehat, gerakan ringan, senyuman, dan momen yang membuat Anda bahagia. Karena kualitas hidup lebih penting daripada jangka waktu hidup. Kita ingin menambah tahun dalam hidup kita. Tetapi, lebih dari itu, kita ingin menambah kehidupan dalam tahun-tahun itu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat, belajar, dan berkembang bersama saya. Jika video ini membuka mata Anda dengan ide-ide baru, bagikan dengan orang yang Anda cintai. Mereka mungkin memulai perjalanan yang sehat yang mereka butuhkan. Untuk tetap terhubung dengan informasi kesehatan terbaru, jangan lupa
untuk menyukai, berlangganan, dan mengikuti notifikasi. Sekarang waktunya untuk Anda. Apa yang ingin Anda coba lakukan hari ini? Tinggalkan komentar di kolom komentar karena saya ingin tahu, dan jawaban Anda mungkin juga menginspirasi orang lain. Ingatlah bahwa menjalani gaya hidup sehat adalah perjalanan, bukan tujuan. Oleh karena itu, nikmati setiap langkahnya. Bertemu lagi di video berikutnya.